Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub 39 ayat 37 sampai Ayub 40 ayat 9. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang baik diberkati Allah dengan kelimpahan, sedangkan orang jahat dihukum dengan bencana dan penyakit. Begitulah pemahaman teologis orang-orang di Timur Tengah kuno, termasuk Ayub dan teman-temannya. Saat Ayub ditimpa penderitaan bertubi-tubi, teman-temannya menyimpulkan bahwa Ayub berdosa terhadap Allah. Mereka berpikir bahwa Ayub menyembunyikan dosa sehingga menasehatinya untuk bertobat dan mengakui dosanya. Padahal Ayub yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Ayub akhirnya tidak tahan, maka ia meminta Tuhan untuk menjawab dan membenarkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab. Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa menjadikan dirinya sepadan dengan Allah dalam keadilan, kekuatan, kemegahan, keluhuran, keagungan, dan juga kehebatan. Manusia tidak akan bisa melampaui Allah. Ketika Ayub merasa berhak untuk mempertanyakan keadilan Allah, pada saat itu pula ia sudah menempatkan dirinya seolah-olah lebih bijak daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, Alkitab mengajar kita untuk bersabar. Walau demikian, bukan berarti kita harus menyembunyikan segala perasaan kita. Orang yang saleh sekalipun seperti Ayub pasti pernah merasa sedih. Ada kalanya kita perlu menumpahkan isi hati kita kepada orang-orang terdekat yang kita percaya. Tidak semua orang bisa mengerti pergumulan kita. Namun, selama kita terus menutup hati kita, maka penghiburan yang kita butuhkan tidak bisa datang. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mengalami penderitaan, kita bisa memilih untuk marah dan kecewa terhadap Allah. Kita pun juga bisa memilih untuk tetap percaya pada Allah yang mengasihi ciptaannya,
meskipun tindakannya kadang tidak dapat kita pahami. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak bertindak sebagaimana mestinya, ingatlah siapa yang menciptakan segala sesuatu, dan siapa yang sejak awal memberikan kebijaksanaan kepada kita. Hal-hal yang menyakitkan dapat terjadi dalam hidup kita, tetapi kita perlu belajar bersabar untuk mengerti kehendak dan maksudnya. Amin.